Teman-teman, saya masih sering mendapati pasien yang cerita kalau dia takut ke dokter kandungan atau takut ke dokter manapun lah, dan datang sudah dengan kondisi penyakitnya yang sudah cukup terlambat. Begini ya teman-teman, jadi kalau misalnya kita mendapati suatu keluhan, kemudian biasanya kan penasaran tuh, ini kenapa, kira-kira aman atau enggak, kira-kira ini berbahaya atau enggak, dan itu kan perlu seorang ahli untuk memastikan, untuk menentukan kira-kira ini penyakit apa. Dan salah satu ahli di bidang medis tentu dokter, dan di bidang kandungan ya tentu dokter kandungan. Yang saya sering temui alasannya adalah karena takut. Takutnya kenapa, Bu? Takut dioperasi, takut diapa-apakan. Jadi sebenarnya kalau baru pertama kali ke dokter kandungan, tentu dokter kandungan tidak akan langsung memutuskan untuk operasi, ya. Pasti jarang sekali yang langsung seperti itu. Kecuali memang temuannya pada saat datang sudah terlalu berat, ya, misalnya sudah mengganggu kesehatan secara umum, sudah sampai anemia misalnya, kekurangan darah, kemudian tidak bisa makan dan tidak bisa minum karena sudah terlalu lemah misalnya, ya itu beda lagi cerita, itu saking terlambatnya. Biasanya akan diputuskan untuk urgent operasi, ya itu bisa. Tapi kalau misalnya masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas, dan memang ada keluhan, maka tolong jangan takut untuk konsultasi ke dokter kandungan atau dokter manapun, ya. Daripada menebak-nebak, terlebih era sekarang itu sangat mudah sekali mencari informasi. Informasi yang didapat itu belum tentu benar. Nah, itu masalahnya, ya. Memang mudah mencari informasi, tapi kebenaran dan ketepatannya itu sangat perlu dikonfirmasi ulang, perlu di cross check ulang, ya. Apalagi misalnya yang beredar di media sosial oleh akun-akun yang anonim, ya, bukan akun yang menunjukkan wajah dokternya misalnya, ya, bukan akun yang menunjukkan identitas rumah sakit misalnya, akun anonim asal ngomong misalnya, ya itu berbahaya sekali. Jadi mohon diperhatikan, kalau sudah ada keluhan jangan berupaya untuk self diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri dari informasi-informasi yang tidak tepat, karena selain itu nanti membahayakan, yang mungkin bisa menambah komplikasi lanjutan, dan justru mungkin nanti biayanya jadi lebih mahal, ya, daripada konsultasi ke dokter kandungan atau ke dokter manapun yang jelas, yang tegas, kemudian dapat tata laksana yang tepat, ya. Apalagi sampai memilih terapi-terapi yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kedokteran, dan itu sangat-sangat berbahaya. Jadi mohon hindarkan hal-hal yang seperti itu. Terima kasih.